Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami membuat sebuah media pembelajaran dalam bentuk diorama. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, di mana anggota dari kelompok ini yaitu saya, Fadilah Mahfitri dengan NIM A1C4-19001. Lalu di sebelah saya adalah Kavita Mira dengan NIM A1C4-19062. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan akuarium, di mana prosesnya yaitu membersihkan kaca yang digunakan. Bisa dilihat di sini membersihkan kaca dengan menggunakan sabun. Selanjutnya yaitu menggabungkan kaca dengan menggunakan lem. Bisa dilihat di sini pada proses ini pengelemen kaca pada bagian bawah, di mana pengeleman ini harus rata karena jika tidak rata nantinya airnya akan keluar dari sini. Lalu pengeleman dilanjutkan dengan pada bagian yang paling panjang dan terakhir yaitu pada bagian yang lebar. Di setiap sisi dari kaca harus terkena lem dengan rata agar nantinya air tidak dapat keluar dari celah-celah ujung-ujung kaca. Lalu akuarium siap untuk digunakan. Pada tahapan kedua yaitu memotong bahan yang digunakan yaitu triplek, kayu dan juga gabus. Yang pertama yaitu pemotongan triplek yang dilakukan terlebih dahulu mengukur agar nantinya pemotongan bisa lurus, tidak berbelok-belok dan sesuai dengan besar akuarium. Lalu dilakukan juga di bagian sisi lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu mengecat ataupun mewarnai. Yang perlu diwarnai yang pertama tripleknya tadi untuk membuat langit-langit yang nantinya akan terdapat awan dan juga matahari. Dimana yang pertama itu diwarnai menggunakan pewarna putih, lalu dilanjutkan dengan pewarna biru untuk membentuk langit-langit. Lalu ratakan cat warna biru hingga menutupi seluruh bagian triplek. Proses selanjutnya yaitu mengecat pada akuarium bagian bawah untuk agar terlihat airnya. Lalu mengecat kayu untuk sebagai ilustrasi bahwa kayu tersebut digunakan sebagai pengganti tanah. Kayu juga diberikan warna hijau untuk mengilustrasikan adanya tumbuhan ataupun rumput. Lalu diberi warna biru sebagai ilustrasi sungai ataupun aliran air. Proses selanjutnya yaitu membuat ilustrasi pohon dengan menggunakan botol bekas
di mana botol ini dipotong terlebih dahulu untuk mengilustrasikan adanya daun, dan juga nantinya pada setiap potongan ini akan disatukan dengan menggunakan lem. Dan untuk pohonnya ini bisa berdiri, nanti digunakan semen untuk merekatkan agar pohon dapat berdiri dengan tegak. Pada bagian daun diiris seperti dengan daun-daun pada pohon kelapa sebagai perwakilan dari tumbuhan yang ada di sekitaran pantai. Pewarna agar menyerupai mendung. Tulisan-tulisan yang dibuat merupakan gambaran daripada proses siklus air ini berlangsung. Ini nantinya akan dapat membantu menjelaskan bagaimana setiap tahapannya berlangsung. Kapas yang telah diberi warna tadi disusun pada triplek yang sudah diberi warna biru, lalu disusun sesuai dengan tempatnya agar nantinya bisa terlihat seperti mendung yang mengeluarkan air hujan ataupun butiran-butiran air. Hias pada bagian seperti matahari yang menyabarkan seperti matahari dengan menggunakan cat air agar diorama ini terlihat lebih menarik dan juga lebih indah. Buat gambaran seperti burung-burung yang berterbangan di sekitaran awan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan dari media pembelajaran yang kami buat. Jadi di sini kami membuat media pembelajaran dalam bentuk diorama. Nah, diorama ini kami buat untuk menjelaskan siklus air atau siklus hidrologi. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu diorama. Jadi diorama adalah sebuah miniatur atau tiruan 3 dimensi dari suatu adegan, peristiwa maupun kejadian. Nah, di sini kami membuat diorama dari siklus hidrologi. Pada diorama ini kami menaruh beberapa komponen yang mendukung penjelasan dari siklus ini, di mana itu ada awan, ada matahari, ada tumbuhannya, lalu ada datarannya atau tanahnya, lalu di sini akan diletakkan air yang nantinya akan menjadi salah satu komponen dari siklus ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses siklus air. Tahap pertama yaitu transpirasi dan evaporasi, yang merupakan suatu proses penguapan air. Bedanya, evaporasi merupakan penguapan air dari badan air langsung, atau bisa dilihat dari contoh air laut ini. Kemudian, transpirasi merupakan penguapan air dari badan tubuh tumbuhan. Dengan adanya matahari, air yang ada di laut dan yang berada di sekitar tumbuhan akan menguap ke atas sehingga membentuk titik-titik air yang berkumpul menjadi awan.
Nah, nanti titik-titik air ini akan berkumpul terus banyak sehingga awan menjadi gelap karena menampung banyak titik-titik air. Nah, nanti setelah banyak titik-titik air yang ditampung, akan terjadi peristiwa kondensasi, di mana dari peristiwa kondensasi ini, maka awan yang terbentuk atau terkumpul tadi akan jatuh dalam bentuk titik-titik air yang dinamakan dengan peristiwa dari presipitasi. Nah, ini adalah contoh dari siklus air yang berakhir dengan peristiwa hujan. Nah, nanti dari peristiwa ini akan kembali lagi siklusnya berulang dari awal, yaitu dari penguapan tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana komponen di balik layar pembuatan video ini, di mana berjalannya video tadi. Bisa dilihat, yang pertama ada saklar yang terhubung dengan batu baterai dan juga lampu yang akan menghasilkan matahari tadi. Kemudian ada kawat yang terhubung dengan awan, bisa digerakkan. Kemudian ada pompa air yang berguna untuk menghasilkan hujan. Demikianlah media pembelajaran yang telah kami buat. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.